King Qiu 1000 tahun, lahirnya putri mahkota di hutan persik 10 li. Semua hewan datang memberi hormat, seluruh dunia merayakan. Ah. Bai Susu, kita adalah saudara kembar. Kenapa kau terlahir dengan 9 ekor? Diangkat menjadi Ratu King Qiu dihormati seluruh penjuru dunia. Sedangkan aku hanya punya 3 ekor. Selamanya menjadi bayanganmu. Aku tetap akan merebut darimu keturunan terakhir suku kelinci yang paling kau sayangi. Aku akan membuat anakku merebut apa yang seharusnya menjadi milik anak kandungmu. Kehidupan seorang putri mahkota. Aku ingin kau melihatnya menjadi rusak olehku. Hidupnya lebih buruk dari binatang. Tunggu sampai 500 tahun. Kemudian perjanjian pernikahan surgawi mulai berlaku. Putriku berhasil menjadi permaisuri surgawi. Aku akan mengungkap kebenaran. Yang paling aku nantikan adalah saat kau merasakan sakit yang pedih. Keadaanmu yang lebih menderita dari mati. Anakku, kembalikan padaku. Cili, kau ingin bermain drama pertukaran anak ini denganku? Aku akan bermain sampai akhir bersamamu. Bodoh, berjalan lebih cepat. 500 tahun setelah pertukaran anak. Dia setiap hari di depanku, menyiksa anak ini. Bukannya aku tidak benci, aku menunggu. Baba, ketemu Bibi Ratu. Gagap dan memalukan. Kakak Ratu di mana Runyu? Putri mahkota kecil datang. Putri kecil tiba. Cepat, biarkan Bibi melihatmu. Aduh, Runyu semakin cantik, bulunya putih seperti lemak domba. Lebih baik terlahir cantik daripada dirawat. Setelah berubah wujud, kamu pasti akan menjadi cantik. Bibi terlalu memuji kamu juga cantik. Runyu, mulutmu manis sekali. Upacara perubahan wujud King Qiu, yang diadakan setiap 500 tahun, aku bersedia mempersembahkan tarian ringan. Untuk merayakan hari raya. Sebagai tanda penghargaan, baik. Yang mulia Ratu, semua orang penasaran, ingin melihat putri kecil pesona setelah berubah wujud. Iya. Runyu, kamu dulu yang memberi contoh. Baik. Cantik sekali, indah sekali. Sangat indah, sangat cantik. Selama ribuan tahun di King Qiu, belum pernah berubah wujud orang secantik ini. Pantas saja, darah dagingku, lahir memang cantik. Kemari, ini adalah hadiah perubahan wujud dari Bibi untukmu. Kakak Runyu sangat cantik, ibu tidak pernah memberiku hadiah. Jika nanti aku berubah wujud dengan cantik, apakah dia akan seperti pada kakak Runyu memperlakukanku seperti itu? Ayo Qi Xiaogou, kamu juga. Biarkan semua orang melihat. Aku harus berusaha keras. Agar ibu mau melirikku lebih banyak. Astaga, sangat jelek. King Qiu selalu terkenal dengan kecantikannya, dia berubah wujud kotor dan jelek.
Benar-benar mempermalukan seluruh klan kita. Cukup, Diang. Selama ini, aku tidak pernah memberikan kepada Qi Xiaogou sedikit pun bantuan dalam kultivasi. Kamu lihat saja dia. Sikap jeleknya sekarang. Adik, jangan merasa minder. Berubah wujud memang butuh waktu bertahap. Suatu hari nanti, kamu pasti bisa menjadi wajah yang cantik. Kakak Runyu. Apa kamu kasihan padaku? Diberi muka, tidak tahu malu. Runyu kami pintar dan baik hati. Siapa yang seperti kamu, jahat dan bodoh? Entah ikut siapa, melihatmu saja sudah bikin marah. Ibu, kalau aku bisa seperti kakak Runyu terlahir dengan bakat bagus, aku pasti juga bisa. Kamu berani membantah? Aku merawatmu 500 tahun. Kamu bahkan tidak bisa berubah wujud dengan baik, membuatku malu di depan umum. Benar-benar mempermalukanku. Ibu, apa ibu tidak peduli? Kalau terus dipukul, adik bisa mati. Haha. Hari ini aku pukul kamu sampai mati. Ah. Cukup. Anak itu benar, kesulitan berubah wujud masih bisa dimaklumi. Lagi pula, banyak orang melihat. Kamu sebagai tetua King Qiu masa tidak punya wibawa. Benar-benar seibu seanak. Mulai kasihan ya. Kamu saksikan dengan matamu sendiri aku memukuli anak kandungmu selama 500 tahun. Saat kau tahu kebenarannya pasti akan sakit hingga inti dalamnya pecah dan jiwa buyar. Kakak benar. Aku yang gegabah. Qi Xiaogou. Cepat pergi. Aneh, ibu selalu sayang rakyat King Qiu. Kenapa hanya terhadap anak bibi Cili tidak dipedulikan? Runyu, kenapa kau urusi dia? Jangan biarkan dia mengotori matamu. Cili, kamu setiap bulan datang ke anak perempuanku Runyu 7-8 kali tapi terhadap Qi Xiaogou yang terluka tidak peduli sama sekali. Yang tidak tahu mengira Runyu anakmu sendiri. Masa sih? Aku benar-benar bukan anak kandungnya. Kalau begitu, ibu kandungku. Mungkin saja. Dalam 500 tahun ini, setiap kali Runyu mengalami hambatan kultivasi atau sakit kepala demam, adikku selalu yang pertama datang merawatnya. Atas nama putriku Runyu, aku berterima kasih padamu. Runyu cantik dan pengertian. Siapa yang tidak ingin punya anak seperti itu? Selama 500 tahun ini, kau selalu memberikan yang terbaik semuanya untuk kakak Runyu. Ibu, apa ibu benar-benar tidak menganggapku berharga? Utusan Kaisar Surgawi datang. Aku, utusan ini, atas perintah Kaisar Surgawi, mengumumkan ke seluruh penjuru dunia, perjanjian antara King Qiu dan Istana Surgawi. 10.000 tahun lalu, Dewi Baisusu mengikuti Kaisar Surgawi berperang ke seluruh penjuru, mengorbankan setengah roh primordialnya ke lonceng Donghuang, memadamkan pemberontakan di tanah liar, dan meraih prestasi perang yang gemilang. Kaisar Surgawi berjanji bahwa setelah putri kesayangannya mengambil wujud dan menaiki tangga surgawi, dan diakui oleh batu tiga kehidupan, maka akan dinobatkan sebagai permaisuri surgawi yang sah, dan disembah oleh seluruh alam. Setelah Runyu menjadi permaisuri surgawi, aku adalah ibu kandung permaisuri surgawi. Semua orang di King Qiu harus berlutut menghadapku. Baisusu, kau sudah sombong selama ribuan tahun. Sekarang giliranku. 7 hari lagi adalah tanggal menaiki tangga surgawi. Aku akan hadir langsung untuk menyaksikan. Terima kasih, utusan. King Qiu akan berusaha sekuat tenaga.
Kakak, meskipun Runyu memiliki bakat luar biasa, namun menaiki tangga surgawi adalah urusan besar. Kita harus memastikan tidak ada kesalahan. Bagaimana kalau tulang dewa orang ini dicabut hidup-hidup, lalu langsung dipasangkan pada Runyu, biar dia mengolah dan menyerap kekuatan dewa ini? Bibi, jangan. Jika tulang dewa hilang, dia tidak akan bisa masuk daftar dewa seumur hidup, tidak bisa menjadi dewa. Ibu, kau melahirkanku apakah semata-mata untuk membuatku seumur hidup menjadi alat bagi kakak Runyu? Seluruh hidupku, dari awal, hanya untuk mendukungnya, kan? Adikku adalah manusia hidup. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Runyu, sarungkan pedangmu dan mundur. Jangan keras padanya. Runyu, kau baik hati, Bibi tahu. Tapi kau adalah calon Ratu Kinkyu, apalagi calon permaisuri surgawi. Masa depanmu jauh lebih penting daripada nyawa orang ini. Kakak, demi Kinkyu, aku harus mengorbankan kasih sayang. Ibu, ini putrimu. Aku seharusnya tidak banyak campur tangan. Tapi kau sudah berpikir matang. Setelah tulang dewa ini dicabut tidak bisa dipasang kembali. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri mencabut tulang dewa Chi Xiaogou untuk memberi makan Runyuku. Aku tidak akan pernah menyesal. Kakak jika tidak percaya, kita di sini di hutan Persik 10 Li mengucapkan sumpah. Siapa yang ingkar akan menerima hukuman petir surgawi. Ini kenapa begini? Permaisuri tidak akan setuju. Baik. Kalau begitu aku akan bersumpah bersamamu. Sumpah sudah diucapkan. Setelah aku mengakui Runyu kembali, maka kau akan hidup setiap hari dalam penyesalan di bawah hukuman petir. Ibu, jangan. Aku akan patuh. Aku akan berusaha akan menurut. Oh. Jika kau ingin berusaha benar-benar ingin membuatku menghargaimu, lakukan sendiri. Cabut tulang dewamu. Sendiri. Mencabut tulang dewa. Ibu, kau tidak pernah memujiku. Aku tidak takut sakit. Aku hanya takut ibu tidak mencintaiku lagi. Jika kau mencabutnya, aku akan memujimu. Putri kecil ibumu baru saja mengucapkan sumpah kau ingin dia terkena kutukan. Tapi, ibu aku memenuhi keinginanmu berhasil. Apakah aku bisa merasakan seperti yang kau berikan pada kakak Runyu? Pujian seperti itu? Chili, aku tidak menyangka kau begitu gila memaksa Chi Xiaogou untuk mencabut setiap inci tulang dewanya satu persatu. Cepat Runyu, pencabutan tulang sudah selesai. 7 hari lagi, naik tangga langit, kamu pasti bisa mencapai puncak. Bibi, aku tidak pernah berpikir untuk tulang dewa adik. Anak bodoh. Aku melakukan ini semua untukmu. Adik Chili, hukuman pencabutan tulang ini agak terlalu berat. Kakak khawatir ya, iya juga. Bagaimanapun dia adalah milikmu. Tapi demi Runyu layak. Jaga baik-baik, jangan sampai dia mati. Bai Susu, kamu tunggu saja. Tunggu 7 hari lagi.
Runyu naik menjadi permaisuri langit. Aku akan mengungkap kebenaran di depan umum. Nanti seluruh dunia akan tahu. Yang selama 500 tahun kau didik dengan susah payah calon permaisuri. Langit adalah putriku, Chili. Adik, jalan pelan-pelan, 7 hari lagi. Bertemu di tangga langit. Ibu. Bibi Chili, dia setiap hari memukul dan memaki adik. Kenapa ibu? Kenapa tidak pernah melarang? Tidak usah buru-buru, tunggu 7 hari lagi. Kau akan tahu alasannya. Anjing kecil menurut perintah ibu mencukur tulang dewa. Ibu bisa memujiku. Masih hidup, nyawanya keras. Kamu bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun juga dia adalah keturunan suku rubah Kinkyo. Dipermalukan di depan umum seperti ini, kalau sampai mempengaruhi rencana kita. Apa yang ditakutkan? Setelah Runyuku menjadi permaisuri langit, kedudukanku pasti akan mengalahkan Bai Susu. Siapa yang berani menentang? Melihatmu saja sudah muak. Orang, kemari. Lemparkan dia ke sungai Wangchuan, biarkan dia hidup atau mati sendiri. Bahkan jika kau mau membuangnya setelah Runyu menjadi permaisuri langit, bagaimana kalau dia masih berguna? Ayah ibu, kenapa kalian tidak pernah menyayangiku? Dulu saat ibu di ruang bersalin, yang ibu doakan adalah keselamatan anak atau apakah dia lahir dengan nilai? Karena kau putri Bai Susu, kau hidup hanya untuk menjadi pelampiasanku. Mengerti? Pantas saja. Pantas saja, kau tidak pernah menyayangiku. Aku akan mencari ibu, aku akan mencari ratu, aku akan memberitahunya kebenaran. Kunci dia baik-baik. Aku tidak mengizinkan siapapun mengganggu perjalanan tangga langit Runyu. Lapangan 9 ekor. Kinkyu yang bisa mencapai puncak tangga langit. Lapangan 9 ekor. Siang Qiu bisa menjadi selir di Istana Kaisar Langit. Jika berdarah murni 9 ekor, mendapat pengakuan batu 3 kehidupan, maka akan dinobatkan sebagai permaisuri langit yang sah. Aku dan Bai Susu sama-sama berdarah murni 9 ekor. Tapi bagaimana kalau Runyu sama sepertiku terlahir dengan 3 ekor? Satu ekor. 2 ekor. Sembilan ekor putriku adalah rubah berekor 9 pantas, dia darah dagingku. Berhasil Tianfei adalah putriku. Akhirnya aku berhasil melarikan diri. Padahal akulah yang sebenarnya putri kandung Bai Susu. Batu Sansheng tidak mengakui perjodohan ini. Bagaimana bisa begini? Ternyata Tianfei ini memang sudah seharusnya milikku. Aku harus naik ke sana, mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Agar ibuku Bai Susu menghargaiku. Hancurkan mimpi indah Chili. Adik, cepat pergi, kau akan mati.
kau. Enyahlah. Tidak, tidak. Bai Runyu meskipun memiliki kekuatan rubah berekor 9, namun dia bukanlah Tian Fei takdir kita. Mungkinkah di dalam tubuh Runyu mengalir kekuatan iblisku sehingga tidak bisa masuk ke mata batu Sansheng? Akulah putri mahkota Qingqiu yang sebenarnya. Akulah putrimu yang sebenarnya. Runyu harus naik ke posisi Tian Fei. Jika tidak, rencanaku selama 500 tahun akan sia-sia. Kemarilah. Ibu, tolong aku. Pasti kau yang baru saja menentang kehendak langit mengganggu keberuntungan Runyu naik tahta. Tutup mulutmu. Hari ini akan kucabut inti iblismu sebagai persembahan kepada langit. Semoga Runyu lancar menjadi permaisuri surgawi sejati. Chili terlalu kejam pada anak kandungnya sendiri. Menggunakan darah seorang wanita Qingqiu untuk menukar posisi permaisuri itu sepadan. Chili, dia adalah putri kandungmu. Dia sekarang hanya punya 1 ekor hidup sekarat. Jika kau cabut inti iblisnya, dia tak akan bisa jadi iblis pun. Dan tak punya kemampuan bertahan hidup lagi. Tak ada lagi kemampuan untuk menyelamatkan diri. Demi Runyu, wanita ini rela mati untuknya. Setelah Runyu memakan inti iblismu, pasti dia bisa menjadi permaisuri. Nanti saat kebenaran terungkap, wajah Bai Susu pasti akan menarik untuk dilihat. Ibu, tolong aku. Ibu, begitu inti iblis adik perempuan digali, dia akan mati. Kaisar wanita, ternyata demi seorang wanita, menyia-nyiakan harta berharga seperti ini. Ini untuk memastikan dia tidak mati. Runyu, cepat makan. Makanlah, kau adalah permaisuri langit yang sebenarnya. Bibi, kau gila? Jika harus dengan memakan pil iblis adikku untuk bisa duduk dengan kokoh di posisi permaisuri langit ini, aku lebih baik meninggalkan posisi ini. Posisi permaisuri langit ini tidak perlu dijalani. Batu 3 kehidupan bereaksi. Bah, gimana bisa? Dia belum makan pil iblis, loh. Qian Dao telah mengakui perjodohan ini. Bai Runyu tidak rela menggunakan nyawa orang lain untuk menukar masa depannya sendiri. Kebajikan seperti ini sangat cocok untuk posisi permaisuri langit. Permaisuri langit yang berbudi luhur. Langit memberkati Qingqiu. Permaisuri langit yang berbudi luhur. Langit memberkati Qingqiu. Runyu, kau melakukannya dengan baik. Runyu, kamu melakukannya dengan baik. Runyu, putriku yang baik. Selamat, kamu menjadi permaisuri. Tante, jangan bercanda. Runyu, kamu salah digendong selama 500 tahun.
Akulah ibu kandungmu. Dia Qi Xiaogou, dialah yang sebenarnya. Dia, putri kandung Bai Susu. Apa yang dia bicarakan? Bagaimana bisa begini? Hari ini, sejak penciptaan alam semesta, di bawah patung nenek moyang ekor 9 kuno ini, aku akan membuktikan ke seluruh penjuru dunia bahwa hanya ibu dan anak kandung, dengan energi spiritual yang sama, dapat membangunkan bayangan ekor 9 dan memicu resonansi darah. Bai Susu, lihat dengan jelas. Patung nenek moyang ekor 9 telah diaktifkan. Aku dan Runyu memiliki ki yang sama. Darah kita menyatu. Dia adalah putri kandungku, Chili. Ternyata benar-benar menyatu. Aku dan Bai Susu melahirkan di hari yang sama. Tapi dia di kamar bayi kerajaan mengambil anakku. Ibu, aku. Perempuan itu, ternyata dia adalah putri kandung Kaisar Bai Susu. Bai Susu, calon permaisuri yang kau latih selama 500 tahun adalah putriku, Chili. Ini terlalu tragis. Putri yang dilatih Kaisar selama 500 tahun ternyata menguntungkan Chili. Putri kandungnya sendiri malah disiksa seperti ini. Ibu ini tidak benar kan? 500 tahun yang lalu, malam saat Chili menukar bayi, aku benar-benar melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Karena kau tahu kebenarannya, kenapa tidak mengakuiku? Bai Susu ibuku yang baik. Jika kau membenciku, kenapa dulu melahirkanku? Kaisar, jangan akui dia. Bahkan jika kau mengakuinya, hanya akan menjadi beban. Katakan padaku, kenapa kau biarkan aku menderita selama 500 tahun? Kenapa kau lihat penderitaanku dengan acuh tak acuh? Tunggu sampai patung batu berekor 9 selesai diverifikasi, kebenaran akan terungkap. Dokter, cepat bawa dia untuk diobati. Aku rasa kau tidak berniat menyelamatkannya tapi malah mencelakakannya. Karena kau sama sekali tidak mau mengakui Qi Xiaogou sebagai putrimu. Aku tidak hanya melarangmu mengobatinya, tapi juga akan membuatmu menjadi sasaran kritik Bai Susu. Kau sungguh kejam, kau adalah kakak kandungku. Selama 500 tahun, demi dirimu dan Runyu, aku bahkan mengabaikan putriku Qi Xiaogou hanya untuk membantu mendukung Runyu. Tapi kau tidak hanya menukar anakku, membuat aku dan Runyu terpisah selama 500 tahun. Semua bencana hari ini semua kau, Bai Susu, yang menanamnya. Cukup, Chili. Perhitungan 500 tahun ini dan memutarbalikkan fakta semua kau sendiri yang menginginkannya. Jangan lagi berpura-pura polos sebagai korban. Kaulah yang menukar anakku, kaulah yang membuatku terpisah dari anakku, kau memfitnah. Chili, jika kau sengaja menghalangi pengobatan, hanya kau sendiri yang akan menyesal. Chili, lihatlah baik-baik anak di lantai itu, wajahnya sangat mirip denganmu. Sifatnya juga persis seperti dirimu saat muda. Selama bertahun-tahun, kau tidak pernah curiga. Qi Xiaogou adalah putri kandungmu. Putri yang kulahirkan dengan mempertaruhkan nyawa, mana mungkin aku salah. Bai Susu, kau hanya tidak mau kalah. Tidak mau percaya, Kaisar perempuan berekor 9 yang kau besarkan selama 500 tahun. Calon permaisuri surgawi yang dipilih oleh surga Bai Runyu adalah putriku, Chili. Tadi, energi spiritualku menyatu dengannya. Patung batu itu telah bereaksi. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa aku, Chili, dan Bai Runyu adalah ibu dan anak kandung yang sebenarnya. Tidak mungkin. Tadi energi spiritualnya jelas menyatu. Patung batu itu jelas menyala. Kenapa padam? Tidak, aku tidak mengakuinya. Verifikasi darah tidak mungkin gagal.
Aku tidak percaya. Bibi Cili. Tidak. Tidak. Cili, cukup. Anak kandung yang kau anggap sepenuh hati, tidak cocok dengan darahmu sama sekali. Sedangkan kau menyiksanya dengan kejam, Cili si anjing kecil yang kau buang seperti sampah, dialah yang memiliki darah dagingmu. Patung batu itu padam. Cili dan Bairunyu sama sekali bukan ibu dan anak kandung. Menurutku tidak hanya itu. Patung batu berekor 9 marah. Bagaimana bisa begini? Dulu di istana bayi, jelas aku. Cukup, Cili. Kau masih kurang membuat keributan? Paduka Permaisuri, tenangkanlah amarah. Tadi patung batu bergerak aneh, mungkin karena acara penobatan Permaisuri Langit, menyinggung roh kuno, mengganggu penentuan garis darah. Prioritas utama adalah pertama-tama membawa Cili si anjing kecil yang pingsan dan kritis untuk dirawat. Tidak perlu banyak bicara. Mulai hari ini, aku, King Q, akan mempersiapkan secara khusus pernikahan Runyu sebagai Permaisuri Langit. Semua sesuai dengan tata cara klan Langit, akan dilangsungkan dengan megah seperti yang dijanjikan. Kami patuh pada perintah Permaisuri. Darah bangsawan rubah King Q kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Sebelum itu, Bairunyu dan anjing kecil merah dilarang keluar dari hutan persik 10 li. Tanpa perintahku. Jangan melangkah keluar. Tidak. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa begini? Jangan sedih. Pasti Permaisuri terhalang untuk mengakui di depan umum identitas anjing kecil merah, jadi dia mengutak-atik patung batu berekor 9. Ya pasti begitu. Runyu, aku akan menemui putriku. Kau sadar? Tadi ibuku menyuruh tabib menyelamatkanmu lalu pergi. Kemarilah. Minum obat dulu. Terima kasih, Kakak Runyu. Di hutan persik 10 li ini pada pohon tertua buah terbesar yang tumbuh. Berkhasiat memulihkan kekuatan siluman yang rusak. Aku akan memetikkan beberapa untukmu. Pura-pura. Kalau saja kau tidak merebut identitasku. Merebut apa yang seharusnya milikku, yaitu kasih sayang dan posisi selir kerajaan. Mengapa aku harus disiksa Cili selama 500 tahun? Bai Susu tidak mau mengakuiku. Semua karena kau menghalangi jalanku. Matilah kau. Aku sungguh tulus padamu. Kenapa kau ingin membunuhku? Asal kau mati, semua akan kembali seperti semula. Qi Xiaogou penuh amarah. Cocok untuk mengasah Runyu, agar dia tidak lagi hanya baik hati. Belajar menyembunyikan kelembutan hatinya. Aku berusaha menyelamatkanmu. Memperlakukanmu seperti saudara sendiri. Tapi kau dari awal ingin membunuhku. Mulai sekarang, aku dan kau tidak ada lagi ikatan kasih. Lapisan pelindung mulai longgar. Kakak Runyu, aku salah. Aku hanya cemburu dan bodoh sesaat. Aku tidak sengaja menyakitimu. Maafkan aku, ya. Rasa kasihan dan kekecewaanmu. Aku tidak akan percaya lagi. Berani-beraninya ingin mencelakai Runyuku. Meninggalkanmu adalah ancaman. Runyu, aku baru saja memperingatkannya.
Selama ini bagaimana pengalamanmu di kebun persik 10 li? Apa kamu mau aku ajak pergi? Meninggalkan tempat sialan ini. Bibi. Ibu Maharani tidak mengizinkan keluar masuk sembarangan di batas. Cepatlah kembali. Bai Susu selalu menempatkan Runyu di bawah pengawasannya. Tidak membiarkanku sendirian dengannya. 3 hari lagi dia akan menikah dengan Kaisar Langit. Aku harus segera mengakui dia. Runyu, bagaimana kabarmu? Aku tidak apa-apa, hanya saja. Aku tidak sengaja melukainya. Aku melihat semuanya. Runyu, ayo kita pergi. Ibu. Chili, mengenai urusan rumah tanggamu sendiri, kamu urus sendiri. Aku tidak akan ikut campur lagi. Ibu, tidak apa-apa jika kamu tidak mengakuiku. Tapi aku hanya iri pada kakak Runyu yang bisa menikah dengan megah, bisa menjadi permaisuri surgawi, untuk sementara dibutakan oleh kecemburuan, sehingga bertengkar dengannya. Aku sungguh tidak sengaja menyakitinya. Tidak boleh membiarkan orang yang suka mengganggu ini merusak pernikahan Runyu yang akan berlangsung 3 hari lagi. Paduka Maharani. Qi Xiaogo belum dewasa, untuk sementara khilaf melakukan kesalahan besar, jika tetap tinggal di Qingqiu, pada akhirnya akan menjadi bahaya. Mohon Paduka Maharani mengeluarkan dekrit untuk menjodohkannya, memilihkan perjodohan untuknya, menikahkannya jauh ke rawa, menikah dengan Raja Kodok, agar dia bisa memperbaiki perilakunya, dan mengakhiri masalah di sini sepenuhnya. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau dijodohkan sembarangan. Rawa-rawa, terpencil dan sunyi. Raja Kodok itu berwajah jelek, banyak istri dan selir, berwatak bengis. Itu tempat yang tidak ingin dikunjungi Qingqiu. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah. Kamu tega menikahkan putri kandungmu ke tempat seperti itu. Itu berarti merusaknya. Kamu akan menyesal nanti. Kakak tenang saja. Aku tidak menyesal. Ibu, putrimu akan segera menikah. Ada satu hal. Yeris sudah lama membuatku bingung. Hari ini aku berani meminta ibu memberi petunjuk. Katakanlah. Bibi Chili terus-menerus mengatakan bahwa aku adalah putri kandungnya. Mungkin untuk membuktikan patung darah kita padam. Katanya karena batu Sansheng terpengaruh gelombang. Bahkan Qi Xiaogo membenciku karena hal ini. Putrimu ingin tahu dengan jelas. Aku sebenarnya keturunan siapa? Runyu. Apa yang dilihat mata duniawi? Semua bisa dipalsukan. Perkataan orang lain juga bisa dipelintir oleh kepentingan pribadi. Kamu tidak perlu tertipu oleh semua itu. Apalagi terjebak dalam intrik orang lain. Saat kamu menaiki tangga surga, 9 ekormu mekar. Batu 3 kehidupan sendiri mengakui takdirmu sebagai permaisuri Runyu. Ini adalah jawaban dari Tian Dao padamu. Runyu, kamu adalah putri takdir Qingqiu. Adalah calon permaisuri yang ditunjuk oleh Kaisar Langit. Identitasmu tidak perlu diragukan. Putriku. Mengerti. Angkat kepala, dada busungkan, jangan tampak seperti mau mati. Menikah ke rawa adalah satu-satunya kegunaanmu dalam hidup ini. Bahkan aturan saja tidak bisa dipelajari. Benar-benar mempermalukan Qingqiu. Aku tidak mau menikah. Aku tidak menikah. Aku tidak mau menikah. Aku lebih baik mati. Seperti ini lagi diperbudak olehmu. Cepat hentikan dia.
melihat dirimu yang menyedihkan ini. Bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Runyu. Kalau bukan, aku ampunimu untuk saat ini. Hanya dengan sampah sepertimu. Seumur hidupmu, hanya layak menjadi tikus god. Kamu bahkan tidak bisa menjadi selir Raja Katak. Tidak punya kualifikasi untuk menjadi selir. Dan ibumu yang sangat angkuh itu. Ibu kandungmu, Bai Susu telah secara pribadi menyetujui pernikahan ini. Menyetujui. Bai Susu, ibuku yang baik. Inikah pernikahan yang kau atur untukku? Kaulah yang mendorongku ke dalam lubang api. Kaulah yang membuatku menanggung segala penghinaan. Tunggu saja. Runyu. Mulai sekarang, kamu adalah permaisuri utama Kaisar Langit. Juga merupakan wajah King Qiu. Jaga hatimu tetap lurus, pertahankan kebajikan. Kapanpun, King Qiu akan selalu menjadi pendukungmu. Putri akan mengingat ajaran Ibu Suri. Berangkat. Runyu, putriku yang baik, lahir dengan 9 ekor, dan juga ditakdirkan menjadi permaisuri surgawi. Aku Cili akhirnya keluar dari masa sulit. Mulai sekarang, kau adalah ibu kandung permaisuri surgawi. Kedudukanmu terhormat, tak ada yang berani meremehkanmu lagi. Hari ini di King Qiu ada 2 pernikahan besar. Runyu telah menikah dengan megah. Putri kandungmu, Chi Xiaogou, juga dirawa-rawa menikah dengan Raja Kodok. Mengapa adik tidak mengantarnya di perjalanan terakhir? Putri kandungmu, Chi Xiaogou, juga berada di rawa-rawa, menikah dengan Raja Kodok. Mengapa adik tidak mengantarnya perjalanan terakhir? Aku pasti akan hidup dan kabur dari rawa ini. Dendam Bai Susu. Semua penghinaan yang King Qiu berikan padaku, tidak akan ada yang aku lepaskan. Wah, sayang, ternyata kau anjing galak. Aku sudah tidak sabar untuk melatihmu. Belum? Kamu dikirim dari King Qiu. Kudengar kau bahkan dibuang oleh ibu kandungmu sendiri, seorang yang dibuang. Bahkan ibumu sendiri menganggapmu mengganggu, dan membuangmu ke rawa ini. Hari ini kau jatuh ke tanganku. Biarkan kau merasakan akibatnya. Aku pasti akan membuat tubuhmu ini tersiksa dengan kejam, agar kau tahu apa artinya hidup lebih buruk dari mati. Istana Astrologi. Setelah aku memainkanmu sampai mati, akan kukirim orang ke King Qiu untuk melapor. Hanya bilang tubuhmu lemah, tidak kuat saat bermesraan denganku, lalu meninggal begitu saja.
Chili sampai sekarang masih tidak percaya bahwa Chi Xiaogo adalah anak kandungnya. Sekarang, dia dengan tangannya sendiri malah mendorong putri kandungnya ke dalam rawa api ini. Tidak lama lagi, kabar dari sana pasti akan segera sampai. Jangan berpikir untuk melarikan diri, kuil astrologi ini sudah aku beri kutukan larangan. Sampai matahari terbit besok, tidak ada yang bisa keluar. Pada saat ini, 2 pernikahan di Qingqiu sudah terlaksana. Dengar, selain simfoni kegembiraan dari Kaisar Surgawi dan di rawa jeritan pengantin yang dipermainkan dan dicabik-cabik. Aku secara khusus menyampaikan pesan kepada Raja Kodok, pastikan dia memperlakukan selir rendahan itu sampai mati. Bai Runyu sudah menikah dengan Kaisar Surgawi dan menjadi permaisuri surgawi dengan stabil. Qingqiu akan menyambut pemilik barunya istriku. Demi pernikahan kita selama 500 tahun, aku sarankan kamu, serahkan tahta ratu kepada Chili. Aku masih bisa memohon belas kasihan untukmu di hadapannya. Setidaknya kamu bisa mati utuh. Kalian begitu yakin yang menikah dengan Kaisar Surgawi adalah putri Chili, dan yang mati mengenaskan malam ini adalah anak kandungku. Ini adalah peta bintang kuno mengintip seluruh masa lalu dengan detail yang jelas. Kebenaran dan kebohongan di dunia di hadapannya tidak bisa bersembunyi. Siapa putri kandungmu yang sebenarnya? Peta bintang kuno ini akan menunjukkan jawabannya untukmu. Chili, rencana tukar anak selama 500 tahun. Kau masih keras kepala. Lihat apa yang telah kau lakukan, hal yang konyol. Ya, aku akui aku menukar anak. Tapi apa peduliku, putriku, Runyu tetap saja menjadi Dewi Langit. Oh, kalau begitu, biar ku perlihatkan padamu. Di mana putri kandungmu sekarang? Tidak mungkin. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Tidak mungkin. Dia putrimu, Bai Susu. Papan bintang ini. Pasti kau gunakan sihir jahat. Sengaja menjebak dan menipuku. Aku tidak percaya. Aku sama sekali tidak percaya. Sebelumnya, patung berekor 9 mengakui hubungan, kau tidak percaya. Papan bintang membuktikan siapa darah dagingmu. Kau masih tidak percaya. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu. 500 tahun lalu, di aula pengasuhan bayi, setelah kau pergi, Chili, adegan terakhir yang terjadi. Anakku, kembalikan padaku. Chili, kau gunakan tipuan 3 ekor. Berlagak di depan permaisuri berekor 9. Potong ekor dan berubah wujud, tukar dengan hubungan darah, berikan padaku. Chili, kau ingin main drama tukar anak? Aku akan menemanimu sampai akhir. Penyebab yang kau tanam sendiri, suatu hari nanti kau harus merasakan akibatnya. Bagaimana bisa kau? Bagaimana bisa kau menukarnya kembali? Kamu yang memalsukannya. Ini semua konspirasi kamu. Bai Susu. Kamu hanya ingin membuatku percaya
Itu adalah putriku. Kamu melihatku menderita. Aku tidak percaya, aku sama sekali tidak percaya. Chili piringan bintang kuno tidak pernah salah. Chi Xiaogo memang adalah kamu anak kandung Chili. Masih berharap ibumu datang menyelamatkanmu? Jangan bermimpi, ibumu sudah lama membuangmu. Kamu adalah anak yang tidak diinginkan. Malam ini, aku akan mengirimmu ke alam baka. Membuatmu pergi ke alam kubur, mencari ibumu yang tidak pernah menyayangimu. Jangan anakku, itu anakku. Xiaogo. Xiaogoku. Ibu salah ibu. Seharusnya tidak memukulmu. Seharusnya tidak memaksamu. Seharusnya tidak mengirimmu ke rawa. Ibu datang menyelamatkanmu. Ibu akan segera menyelamatkanmu, Xiaogo. Xiaogoku. Ibu segera menyelamatkanmu. Jangan takut. Kamu jangan takut. Larangan di istana astrologi ini. Kamu yang baru saja memasangnya dengan tangan sendiri, sekarang malah menjadi belenggu yang menghalangimu menyelamatkan darah dagingmu. Xiaogo ku Chili. Aku bertanya padamu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kakak aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah 500 tahun yang lalu. Aku cemburu menukar dan menyiksa anak. Adalah aku sendiri yang menggantikan putriku sendiri ke dalam neraka. Aku mohon, bantu aku kali ini. Kakak, aku mohon. Tolong selamatkan anjing kecil. Selamatkan anakku. Aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu. Aku rela melakukan apapun. Apapun akan kubayar. Tidak baik Chili benar-benar memohon Bai Susu memaafkan. Dulu aku membantunya menukar anak, hanya untuk membalas dendam atas kehancuran suku kelinci yaitu membuat mereka bersaudara bermusuhan. Kinkyu kacau balau. Aku tidak boleh membiarkan mereka berdamai, harus membuat mereka kembali ke jalan, saling membunuh Bai Susu tidak mau menyelamatkan. Kenapa kau masih memohon padanya? Aku ingat dalam catatan kuno masih ada satu cara. Cukup potong satu ekor ledakan kekuatan spiritual sekaligus. Larangan pasti akan pecah. Kau bisa segera pergi ke rawa untuk menyelamatkannya. Kau dan aku sebelumnya di hutan Persik 10 Li bersumpah. Jika menyesali perbuatan masa lalu, akan dihukum petir surgawi. Sekarang kau ingin memotong ekor untuk memecahkan kutukan. Kau tidak akan sampai ke rawa, akan dihancurkan tubuhmu oleh petir. Putriku akan segera mati. Aku rasa kau tidak mau menyelamatkannya. Kau tidak mau memaafkanku. Kau ingin melihatku menderita, ingin melihat keluargaku hancur. Anjing kecil ibu datang. Petir surgawi. Itu adalah sumpah dari hutan Persik 10 Li yang kembali menyerang. Chili, semua ini sekarang adalah pilihanmu sendiri. Kita di sini di hutan Persik 10 Li ini membuat sumpah lisan. Siapa yang mengingkari rela menerima hukuman petir surgawi? Hanya dengan orang rendahan sepertimu, seumur hidup hanya layak menjadi tikus di got. Jika kau ingin berjuang benar-benar ingin aku memandangmu tinggi, lakukan sendiri. Cukur tulang dewamu. Bodoh. Salah. Ibu salah, seharusnya tidak memukulmu. Seharusnya tidak memaksamu. Seharusnya tidak mengirimmu ke rawa. Yang mulia Kaisar Wanita, Chili hanya tinggal satu ekor. Akan tidak kuat lagi?
Anjing kecil. Tunggu sebentar, ibu-ibu pasti akan menyelamatkanmu. Semua ini semua karena ulahmu sendiri. Kamu sendiri yang mengantarkan putriku ke rawa. Buah pahit ini hanya bisa kau telan sendiri. Aku hanya melepaskan Chili pergi. Apa aku bilang kau boleh pergi? Putriku. Ini baju pengantin yang kupakaikan pada anjing kecil. Ini darahnya kuak-kuak-kuak. Wah, bukankah ini putri yang kau berikan padaku, tetua Chili? Malam ini kenapa ada waktu datang ke tempat buruku ini? Di mana putriku? Kau sembunyikan dia di mana? Kembalikan dia padaku. Kembalikan padamu? Chili, kau pura-pura tidak tahu? Dulu kau sendiri yang bilang suruh aku merawatnya dengan baik dan pastikan dia mati. Kau bilang dia orang Kingqiu. Beban adalah hal yang paling kau benci. Tidak, bukan begitu. Kau bilang aku bisa bunuh saja kalau ada masalah. Kau yang tanggung. Sekarang sudah kuhabisi. Kau malah datang minta putri. Terlambat. Chili, kau benar-benar yang paling kejam, yang pernah kulihat, yang paling tidak pantas menjadi ibu. Anjing kecil, ibu salah. Ibu tidak akan memukulmu lagi. Tidak akan memarahimu lagi. Ibu tidak seharusnya memaksamu mencabut tulang dewa. Tidak seharusnya mengambil pil iblismu. Tidak seharusnya mengirimmu ke rawa ini. Ibu salah. Sekarang baru tahu salah? Kenapa tidak dari dulu? Dulu kau sendiri yang menyerahkannya padaku dengan mulutmu sendiri menyuruhku untuk menyiksanya sampai mati. Kenapa tidak memikirkan hari ini? Kaulah yang mencelakai putriku. Aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam anjing kecilku. Putriku. Anjing kecilku. Di mana dia? Apa yang kau lakukan padanya? Putrimu sundal kecil itu ya. Dia cukup keras kepala. Setelah kusiksa selama ini masih berani melawan. Tapi, sekarang mungkin sudah menjadi lumpur di rawa, bahkan tulangnya pun tak tersisa. Urusan keluarga Kingqiu, bukan urusanmu untuk ikut campur. Chili, ikut aku kembali ke Kingqiu untuk menerima hukuman. Dosanya harus ditanggung. Tapi tidak seharusnya mati di rawa ini. Hutangnya pada Qi Xiaogou harus dibayar hidup-hidup. Sedangkan kau, Xie, kau bantu Chili menukar anak, menghasut dia untuk berselisih denganku. Hanya untuk membalas dendam, kehancuran suku kelinci, ingin membuat Kingqiu kacau hutangmu. Aku juga harus menghitungnya dengan baik. Nyonya, hamba hanyalah seorang yatim piatu dari suku kelinci. Berkat kemurahan, Nyonya, hamba bisa tinggal di Kingqiu. Mana berani terlibat dalam pemberontakan. Semua itu Chili. Semua itu Chili. Dengan mengancam suku kelinci, hamba mengancam nyawa sisa-sisa suku hamba. Hamba sangat terpaksa sehingga terpaksa menurut kemauannya. Chili, dia cemburu dan menghina majikannya. Bertekad menukar anak untuk merebut tahta Kingqiu. Dia merencanakan semuanya, hanya menjadikan hamba sebagai bidak catur. Jika hamba tidak menurut, dia akan memaksa hamba. 500 tahun lalu, Chili menukar anak. Kaulah yang mencarikannya ilmu perubahan bentuk suku kelinci, benar atau tidak? Hamba tidak bersalah. Benar-benar semuanya perbuatan Chili sendiri. Tidak ada hubungannya dengan hamba. Mohon Nyonya menyelidiki dengan saksama. Seret dia dan Chili ke penjara surgawi, tahan dengan ketat. Biarkan dia merenungkan kesalahannya. Anjing kecil. Ibu salah. Ibu tidak seharusnya mendengarkan orang lain. Melakukan kebodohan menukar anak itu. Ibulah yang menyakitimu. Xie, semua ide burukmu. Kaulah yang menyebabkan aku dan putriku sekarang berakhir seperti ini, hidup lebih buruk dari mati. Bersambung. Aku percaya omong kosongmu. Untuk membalas dendam pada bayi susu. Setiap hari aku memukul dan memakinya.
bahkan memaksanya mencabut tulang dewata. Dengan tanganku sendiri mendorong putriku ke dalam lubang api. Sekarang dia sudah tiada. Putriku sudah mati. Semua karena dirimu. Semua gara-gara orang jahat sepertimu. Kenapa? Sekarang baru tahu menyalahkanku. Dulu saat menukar anak, kau tidak berkedip pun. Saat menyiksa dan membunuh putri kandungmu sendiri, tanganmu lebih kejam dari siapapun. Saat menjodohkan ke Rawa, kau tertawa lebih senang dari siapapun. Kini kau berakhir begini. Itu karena hatimu sendiri yang tidak benar, kau sendiri yang mencari. Jika bukan karena hasutanmu, mana mungkin aku sampai begini? Sie. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan melepaskanmu. Kau sendiri bodoh. Tidak bisa menilai orang, siapa yang bisa disalahkan? Chili, kau hanyalah badut, kau kuperdaya di telapak tanganku selama 500 tahun. Kurasa Chi Xiao Go, apakah sampai mati tetap membencimu? Kau ingin aku mati? Hehe, Aku, Chili, yang paling tidak kutakuti dalam hidup ini, adalah mati bersama. Jika aku mati, aku akan menarikmu, orang jahat, sebagai teman mati. Bai Susu sudah lama mengerti kita. Dia mengurung kita di sini. Dia sendiri menonton dari jauh. Kamu hanya ingin melihatku hancur. Bai Susu, aku tidak akan menuruti kemauanmu. Chili, tidak kukira kamu masih tidak mau berubah. Bawa orangnya ke sini. Sembah kepada Yang Mulia Ratu. Tahukah kamu, mengapa Raja Kodok begitu bengis, tapi akhirnya tidak mengambil nyawamu? Raja Kodok, jika dia mati, seluruh sukumu di Rawa akan ikut mati. Ibu, kau sudah meninggalkanku, kenapa masih menyelamatkanku? Potong ekor, berubah wujud pertalian darah. Tukarkan untukku. Chili, kau ingin main tukar anak? Aku akan menemanimu sampai akhir. Kau yang menanam benihnya. Suatu hari nanti, kau harus merasakan akibatnya sendiri. Kau rubah dari King Q. Tidak seharusnya mati di rawa itu. Yang lebih penting, hidupmu harus kau tentukan sendiri, jalanmu juga harus kau lalui sendiri. Terima kasih atas anugerah Ratu. Kau ingin aku mati? Aku Chili, yang paling tidak kutakuti dalam hidup ini adalah mati bersama. Jika aku mati, aku akan menarikmu sebagai tumbal. 2 orang di penjara bawah tanah itu berutang padamu. Berutang pada King Q. Dan akhir dari semua ini, aku mengizinkanmu memutuskan. Anakku, Sayangku, kau masih hidup. kau benar-benar masih hidup. Ibu tahu ibu berhutang padamu. Seumur hidup tak bisa terbayar. Bisakah kau maafkan ibu sekali saja? Apa kalian salah? Semua yang ibu lakukan, Awalnya semua demi kebaikanmu. Tapi semua salah Bai Susu. kalau tidak, kaulah permaisuri takdir. Adalah calon Ratu King Q berekor 9.
Kebaikanmu, aku tak pantas menerimanya. Kalau begitu, Kita putuskan hubungan keluarga saja. Ibu sudah minta maaf, kau adalah anakku. Bagaimana bisa kau putus hubungan dengan ibu? Aku mengandungmu selama 3 tahun 6 bulan. Dagingmu juga milikku. Meskipun ibu benar-benar salah, Tapi ibu tetaplah ibumu. Anakku, kau bunuh dia. Tapi kau tidak bisa membunuhku. Maka hari ini, aku panggil kalian sekali terakhir. ayah, ibu. Ekor ini adalah darah daging yang ibu berikan padaku. Nyawa ini adalah raga yang ayah berikan padaku. Hari ini, aku mengembalikan daging, tulang, dan darah kultivasiku tidak kurang sedikit pun. Kembalikan semuanya kepada kalian. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi, putus hubungan, dan kasih sayang. Jika kau masih mengaku aku sebagai putrimu dulu, tunduklah. Akui semua dosa yang telah kau perbuat. Jika tidak, ibu mengakui kesalahan. Ibu tidak ingin kehilangan kamu lagi. Tidak cukup. Tidak cukup. Chili, kamu sangat kejam. Ibu sudah mengerti. Apakah kamu kaisar wanita 9 ekor? Apakah dia permaisuri takdir? Tidak masalah. Ibu hanya ingin putriku selamat. Katakan pada kaisar wanita Xie, sudah mati. Chili mengaku bersalah. Anjing kecil Chi di selokan sudah mati. Dan sekarang aku hanya diriku sendiri. Hari ini adalah upacara penobatan putriku Runyu. Runyu dihormati sebagai permaisuri takdir dan juga berdarah murni 9 ekor. Sesuai tradisi leluhur, aku mewariskan tahta kepada Runyu. Semoga dia memimpin King Qiu menuju kejayaan kembali. Aku baru saja naik tahta. Harus mengumumkan pencarian orang-orang berbakat secara luas. Memilih menteri dan jenderal yang cakap. Membantu pemerintahan untuk menenangkan dunia. Maharani bijaksana. Di King Qiu ada jenderal tua, Hulie, 6 ekor, darah murni, menjaga perbatasan timur selama 100 tahun, prestasi perang yang gemilang. Juga ada keponakan tetua, Buyun, kultivasi 9 ekor, muda dan berprestasi. Dapat memikul tugas ini. Runyu memilih jenderal berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan posisi, bukan berdasarkan latar belakang. Asalkan memiliki tekad melindungi King Qiu, kemampuan menghadapi musuh, semua bisa ikut seleksi. Runyu pasti akan memilih dengan adil. Hamba, Qi Xiaogou, ingin ikut seleksi menjadi Jenderal Zhen Yue, berdasarkan kemampuan sejati, mencari tempat, melindungi King Qiu.